Halo Ibu Septinda, apa kabar? Halo Maya, kabarku baik Alhamdulillah. Oke, iya Maya. Maya belum perkenalkan diri ya Bu ya. Sebelumnya memang belum pernah diajar oleh Ibu karena Heeh, heeh. S1-nya bukan di UNY begitu. Oh ya 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 ya. Jadi perkenalan dulu ya Bu mungkin. Nama saya Kavani Maya Holinda, mungkin seperti yang Ibu panggil tadi, dipanggil Maya. Sekarang saya sedang meneruskan program studi UNY, BK juga, sedang S2 gitu, S2 di BK UNY. Terus sekarang kebetulan membantu di ASLab, begitu. Oke. Maya dulu S1-nya di mana? Satunya dulu di UIN Semarang, Ibu. Oh ya, oke. Berarti ya Kebetulan Wong lintas Jawa ya jurusan. berarti. Ya, Wong Jawa, Bu. Ibu juga sekarang gimana Ibu di sana? Sekarang sebenarnya tuh beberapa hari ini kurang fit sih. Ini Oh, kurang lagi fit. panas banget, habis hujan terus panas jadi kayak Cuacanya berarti deg-degan. lagi sama ya, Bu ya? Sama. Jadi musimnya radang tenggorokan, musimnya batuk. Mungkin kita bisa mulai itunya kali ya, Bu ya. Hmm, Ngobrolnya, oke. Sebelumnya ya. saya sapa dulu teman-teman nanti. Selamat pagi, kalau di sini masih pagi Bu, atau mungkin halo aja. Halo Halo. teman-teman BK, kembali lagi di Ngolab, Ngobrol Aslab. Di sini Maya akan menemani kalian ngobrol bersama Ibu Septinda tentunya. Kata teman-teman itu dipanggilnya Ibu Rinda, begitu ya Bu ya? Emang banyak yang mau Burinda. No Ya. problem. Panggil apa aja boleh. Oke, bersama Ibu Rinda, beliau itu dosen dari UNY juga, kebetulan. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah kenal, dan juga sedang meneruskan kuliah di luar negeri sekarang ini, di negara kanguru, Australia, betul? Betul. Oke. Dan ini adalah materi yang sangat banyak di-request oleh teman-teman Ibu karena mungkin dari teman-teman mahasiswa itu ingin banyak yang kuliah atau meneruskan studinya di luar negeri. Dan Hmm. dan satu lagi Bu, kita mau memperkenalkan slogan baru di Ngolab yaitu loving, caring and sharing begitu. Ini dibuat oleh Bu Isti. Wow, loving, caring, and sharing. Oke, nice. Hmm. Oke, nice. Yang pertama nih Bu, pertanyaan yang bakal banyak banget teman-teman itu tanyakan. Motivasi Ibu untuk studi di luar negeri itu apa sih gitu? Motivasinya ya, karena saya nempuh studi di luar negeri itu udah kerja. Jadi karena emang tuntutannya dosen untuk jenjang karir berikutnya itu diharuskan minimal doktor ya, jadi harus kuliah. Sebenarnya di Indonesia pun nggak masalah gitu ya. Terus kenapa memutuskan ke luar negeri? Kok lihat teman-teman yang di luar negeri itu kayaknya lebih keren gitu ya. Nggak, sebenarnya itu cuma tampilan aja gitu ya. Karena ya sebenarnya dimanapun kalau belajar kayak sama aja gitu. Jadi emang kalau bisa keluar negeri lah biar nambah wawasan gitu. Awalnya kayak gitu sih. Berarti hanya menambah wawasan itu sebenarnya motivasi utamanya. Terus kenapa dari banyaknya negara-negara luar, Ibu itu lebih memilih Australia begitu? Kenapa nggak Oh gitu Korea ya. yang bisa bertemu dengan opa-opa atau Oh ya. seperti mau di Ayunda gitu, Bu? Kenapa Australia? Ini aku jawabnya realistis karena yang nerima aku ya di sini gitu. Oh iya iya. Eh, Nanti gimana ya, rute perjalanannya tuh gini, kalau mau belajar ke luar negeri kita, kalau kalau banyak yang tanya berarti kan udah banyak yang pengen gitu kan ya. Banyak yang pengen tuh artinya teman-teman punya motivasi di dalam dirinya, aku pengen studi ke luar negeri gitu, karena emang kalau ke luar negeri pandangan kita akan lebih luas, kita ketemu lebih banyak orang, wawasan kita pun akan nambah, nggak cuma secara knowledge, nggak cuma secara scientific, tapi juga secara personal gitu kan ya. Pasti teman-teman kalau sudah banyak tanya pasti sudah punya pandangan seperti itu. Nah, untuk kuliah ke luar negeri kan kita itu tadi balik realistis. Milihnya kenapa kok ke Australia gitu ya? Kebetulan kalau saya ini nanti kaitannya sama beasiswa, pasti nanti ada yang tanya tentang beasiswa kan? Iya, betul sekali. Kan? Karena kita emang susah, kalau nggak Sultan emang mahal banget, berapa M SPP-nya untuk SPP aja, belum biaya hidupnya gitu ya kalau mau kuliah ke luar negeri. Nah, kenapa ke Australia? Jadi ketika kita mau
kuliah ke luar negeri itu kita memang benar-benar harus realistis. Kita nggak bisa berangkat kalau nggak dapat beasiswa gitu ya. Kalau sekarang kan udah banyak banget dari negara Indonesia yang nyediain beasiswa. Kebetulan kalau dosen ada skema beasiswa yang untuk dosen. Nah, di skema beasiswa untuk dosen itu kita nggak bisa ambil ngasal universitas yang kita pengen aja, karena sama dikti udah ditentuin kampus-kampus mana yang sama dikti itu diakui dan kampus-kampus mana yang sama dikti nggak diakui, baik di dalam negeri maupun di luar negeri ada standarnya gitu. Kalau kita mau dapat beasiswa dari pemerintah Indonesia, entah nanti di jenjang S2, entah nanti di jenjang S3 atau bahkan yang S1 itu sudah ada ketentuannya gitu kan ya. Sama aja soal itu, baik S2, S3 maupun S1 gitu. Nah, dari situ, karena Pusat Benda Basicnya Education, pengennya lanjut studi di education untuk anak-anak, apa namanya, awalnya saya targetnya itu bimbingan dan konseling di early childhood gitu kan ya, untuk anak-anak usia dini gitu. Dilala sudah diplot waktu itu saya lihat panduan di tahun 2019 dari Dikti, salah satu negara yang ada early childhood sama education-nya itu di Queensland University of Technology. Oh, satu lagi motivasi saya milihnya nggak yang langsung jauh dulu, karena saya itu sebenarnya nggak pernah jauh dari keluarga. Saya Oh. milihnya itu dari yang paling dekat sama Indonesia dulu gitu. Bayangan saya dulu pengennya ke Singapura dulu, karena di Singapura nggak ada di universitas yang dipilih Dikti, nggak ada apa education yang sesuai sama minat saya, itu nggak ada. Jadi saya yang agak jauhan dikit kan ke Australia gitu kan ya, dan banyak sekali teman-teman yang udah di Australia gitu. Akhirnya saya lihat di Australia yang cocok itu di Queensland University of Technology ini gitu. Pas apa namanya, topik risetnya tentang childhood, terus kemudian tentang students trauma, kemudian approach-nya itu pas saya lihat bagus banget gitu. Terus makanya saya apply gitu. Nah, kalau kita eh, daftar ke kuliah ke luar negeri gitu yang jenjang riset S2 maupun S3, kita itu apply-nya berdasarkan topik riset sasaran pembimbing nantinya gitu. Jadi eh, yang nerima duluan itu siapa kalau gitu. Jadi ini kalau kalau nembaknya nggak kayak nembak pacar. Kalau nembak pacar kan satu aja gitu ya. Iya. Satu jawab dapat keputusan, baru cari yang lain gitu. Kalau cari beasiswa, cari apa namanya, tempat studi di luar negeri, kita boleh apply di banyak tempat gitu ya. Tapi alhamdulillah waktu itu Pusat Pindah fokus ke Queensland University of Technology aja. Terus kemudian dapat respon positif sama Bu Judit, pembimbing saya waktu itu, masih calon pembimbing waktu itu. Terus kemudian ya udah saya lanjutkan di situ gitu. Akhirnya ya realistisnya pas apply pertama, pas dilalah diterima dengan baik gitu sama Queensland University of Technology. Ya udah, ngapain aku ribet-ribet cari yang lain gitu kan ya, Betul, gitu. betul. Sudah berjodoh mungkin ya Bu Mm, dengan negara itu Kayaknya dan dengan kampusnya. mm, Jadi buat mm, teman-teman mungkin tipsnya harus banyak-banyak riset dulu sebelum apply-apply gitu mm, ya Bu, dan betul. jangan hanya nge-apply satu universitas Mm, begitu. mm, mm. Betul, Nah, betul, tadi betul. kan sempat menyerempet ke beasiswa, masalah beasiswa kan Ibu. Lalu sekarang apakah Ibu Setsinda juga sedang mengambil beasiswa atau ini biaya sendiri begitu? Jelas nggak biaya sendiri. Jelas ada sponsornya, jelas ada beasiswa gitu ya. Jadi, jadi gitu. Jadi saya beasiswanya itu skemanya beasiswa pendidikan Indonesia. Kebetulan tahun 2020 itu ada bukaan beasiswa pendidikan Indonesia itu dari jenjang S1, S2, S3 yang dikelola oleh Kemendikbud, dananya dana LPDP gitu ya. Ya kurang lebih proses apa namanya, skemanya sama kayak beasiswa LPDP kayak gitu. Nah, itu beasiswa saya gitu. Terus apa lagi? Hmm, Beasiswa Eropa mungkin buat eh, teman-teman di sini ya. Oh ya, selain itu kan sebenarnya kan apa namanya, skema beasiswa itu nggak cuma dari pemerintah dalam negeri dari Indonesia Hmm. aja gitu kan ya. Kalau ke Australia itu ada Australian Award Scholarship gitu, terus kemudian karena negara-negara lain yang kerja sama Indonesia itu ada banyak negara ke Austria, Sweden, terus kemudian Jepang, kemudian Korea itu juga sebenarnya nyediain beasiswa untuk Indonesia, untuk student dari Indonesia gitu. Itu tergantung kerjasamanya Hmm. teman-teman.
kalau pengen tahu lebih banyak tentang hal itu, terus terang saya nggak menguasai gitu ya, macamnya karena banyak banget. Karena dari awal saya sudah fokus yang mungkin saya gapai itu ya dari dikti, maka saya dari maka saya langsung fokus ke LPDP gitu kayak gimana. Nah, itu teman-teman browsing aja. Kalau kalau kalian scrolling di Instagram itu kan banyak banget ya, info-info tentang sekolah ke luar negeri tentang beasiswa itu browsing di situ. Gampang banget kok carinya. Iya, Bu. Terus ada lagi skema beasiswa yang dari universitas gitu ya. Dulu waktu waktu saya pertama apply waktu pertama saya pertama dapat surat diterima dari Queensland University of Technology dari QUT, saya ditawari, "Kamu mau dimasukkan ke seleksi beasiswa dari kampus enggak?" gitu ya. Terus tak baca skemanya apa benefitnya itu lebih okean kalau dapat dari pemerintah Indonesia kayak biaya hidup, nggak ada biaya penelitian kalau nggak salah di situ karena include di biaya risetnya kayak riset grup kalau di Indonesia gitu dosen kita ngandol di situ kayak gitu. Tapi ada living allowance-nya juga, terus kemudian ada biaya SPP pasti gratis kayak gitu. Tapi benefitnya emang lebih enakan kalau dari beasiswa dalam negeri daripada beasiswa yang dari universitas gitu. Dari universitas itu biasanya ada yang fully funded itu yang benar-benar kita di cover semuanya, ada yang parsial aja yang cuma SPP-nya aja yang dibayarin mereka gitu itu ada gitu. Dan semua info-info kayak gitu tuh teman-teman kalau lihat di websitenya universitas di luar negeri, insya Allah lengkap banget gitu. Jadi nggak menyulitkan gitu. Kita mau cari info apa, itu tuh ada semuanya di situ gitu. Iya, Bu. Terima kasih. Berarti kayak harus percepatan mencari info gitu ya, Bu. Lalu setelah mencari info tuh kayak apa sih, Bu, tipsnya untuk bisa mendapatkan beasiswa dan mempersiapkan kuliah di luar negeri itu tipsnya apa dari pengalaman Ibu sendiri begitu? Jadi apply beasiswa sama apply kampus itu dua jalur yang berbeda. Gitu Hmm. ya. Ntar Maya aku tak minum dulu. Oke, monggo. Balik lagi ya. Jadi apply beasiswa sama apply kampus itu dua jalur yang berbeda gitu ya. Kecuali kalau kita mau ambil jalur yang apply di kampusnya, terus sekalian apply beasiswa dari kampusnya itu satu jalur aja. Persyaratannya sama, datanya sama, kita nggak perlu nyediain berbagai data lagi gitu. Tapi kalau kita ngincer beasiswa yang dari Indonesia, misalnya KLPDP gitu, berarti ada dua hal yang harus kita lakukan kalau kita mau sekolah di luar negeri. Apply kuliah, apply kampusnya, dan apply beasiswanya gitu. Karena kebetulan kalau skema saya, kita harus punya LOE dulu, harus terima dulu di kampusnya, terus dapat surat kita diterima, dan itu digunakan untuk mendaftar beasiswa. Tapi kan ada skema juga LPDP yang dapat nggak harus punya LOE dulu, nggak harus diterima dulu di kampus yang lain gitu ya. Jadi persyaratan dua ini tuh kan beda-beda persyaratan ya gitu ya. Yang pertama kalau kita mau, yang pertama yang saya lakukan itu apply kampus dulu. Enggak, salah. Jadi belajar bahasa Inggris dulu. Gitu kan ya. Itu yang paling penting, itu take time banget, butuh effort banget dan butuh duit juga buat les, buat tes IELTS gitu. Itu yang harus disiapin paling pertama gitu. Karena kampus manapun itu pasti minta persyaratan bahasa Inggris. Beasiswa manapun pasti minta persyaratan bahasa Inggris gitu kan ya. Nah, eh, pas udah punya hasil tes IELTS itu digunakan untuk daftar gitu kan ya. Yang pertama kali saya lakukan tuh bikin list dulu. Ini balik lagi ke tadi ya ke awal. List itu mulai di list dari universitasnya dulu. Terus kemudian setelah cari list universitasnya, kita cari apa namanya calon profesor yang mau kira-kira bisa kita follow up yang bisa kita lamar untuk mau membimbing kita gitu kan ya. Itu di list dulu plus emailnya yang akan kita gunakan untuk menghubungi gitu ya.
tips saya supaya proposal kita, supaya lamaran kita itu diterima gitu ya. Itu kita kan harus tahu dulu siapa profesor yang akan kita lamar gitu kan ya. Misalnya mau ngelamar Maya, kita kan harus tahu dulu Maya ini siapa gitu kan ya. Hobinya apa, senengannya apa gitu. Nggak mungkin ngelamar sama tangan kosong gitu kan ya. Itu. Itu ini mungkin salah satu hal yang eh, menurut saya efektif banget sampai banyak yang ngomong, masa sih sekali ngelamar langsung diterima kamu sama supervisor nggak di reject atau nggak di PHP dulu atau nggak diapain karena banyak pengalaman teman-teman yang email gitu nunggunya lama nggak direspon-respon terus habis itu ininya nggak ada kejelasan kayak gitu tuh banyak banget yang seperti itu tapi kebetulan di kasus saya sama Bu Judit saya langsung direspon yang saya lakukan waktu itu saya riset dulu siapa sih Judit dia tuh tulisannya kayak apa sih apa publikasinya itu tentang apa aja yang sudah dia tulis ya gitu terus kemudian saya karena saya tahu saya apa ya kayak bikin rangkuman gitu oh Judit itu tentang ini tahun 2018 dia publis tentang ini dan ini related banget sama topik riset yang akan aku propose ke dia gitu jadi di emailku di awal aku nggak langsung ngomong Bu, saya Septinda dari Indonesia, tolong terima saya sebagai mahasiswa. Enggak begitu. Jadi saya ngomongnya, Bu, saya Septinda. Saya dosen di Indonesia, tapi saya masih baru, saya masih junior banget gitu. Terus saya tuh pas browsing ketemu tulisanmu yang judulnya ini gitu. Dan ini tuh mind blowing banget bagi saya karena saya tertarik banget tentang topik ini gitu. Saya tertarik banget tentang topik ini dan ini sangat relevan sama kondisi yang saya observasi di Indonesia gitu. Bayangin Maya, kamu sebagai orang terus nulis terus tulisanmu digituin. Dia kan pasti oh iya gitu kan ya. Seneng kan? Happy kan? Gitu kan gitu eh berapa hari ya, dibalesnya tuh cepet dia terus dia balesin itu plus dia ngasih artikel-artikel lain yang relevan sama sama judul yang saya ngomong ke dia tadi gitu. Terus dia ngomong seneng banget kamu orang dari Indonesia kok tahu risetku terus kemudian seneng banget apa namanya kok menurutmu bisa diterapkan di Indonesia dia bilang kayak gitu kan itu kan udah menunjukkan bahwa bahwa dia oke sama kita gitu kan itu step yang udah kalau menurut saya udah 70% gitu. Nah, setelah itu barulah saya ngomong, aku tuh sebenarnya aku masih junior, terus aku tuh pengen lanjut studi gitu. Ini bakal aku menurutku aku bakal happy banget kalau bisa belajar dari kamu gitu. Kalau aku bisa jadi studentmu gitu. Nah, itu kan baru kita propose ya. Propose-nya kan secara smooth gitulah intinya gimana kita ngomongnya ke dia kayak gitu. Itu tips banget yang bisa teman-teman terapin. Jadi kan banyak biasanya kalau teman-teman pengalaman teman-teman saya gitu, itu tuh pertama email langsung ngirim proposal yang full, bayangin siapa orang ini gitu ya Maya tiba-tiba dapat email aku tuh bla 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 isinya biografimu 2 lembar terus kemudian ini topik risetku isinya 10 lembar itu kan ini siapa sih orang ini gitu aku nggak tahu dia kok tiba-tiba kayak gini nah itu salah satu tips menurutku nah di email saya yang kedua itu yang ngomong aku pengen jadi pembimbingmu itu saya sudah punya infografis 1 lembar saya buat di PowerPoint infografis kayak fishbone gitu di Indonesia itu ada kejadian kayak gini loh. Nah aku tuh dosen, aku tuh pengen banget nerapin atau ngelanjutin hasil risetmu itu atau ngadopsi hasil risetmu itu di Indonesia kayak gitu. Jadi aku sudah punya bayangan masalah yang akan kukaji apa, terus kemudian apa yang bisa aku pakai dari hasil risetnya dia di infografisku itu tadi. Dia kan jadi isi banget buat dia untuk lihat anak ini ngerti nggak sih apa yang mau diomongin, apa yang mau diteliti gitu kan ya. Jadi seperti itu. Itu tuh ngefek banget sampai di sekarang. Jadi beberapa teman yang sudah studi di sini gitu ya, itu ngalamin kayak berubah topik, berubah judul gitu kan ya, sampai ketika mau confirmation seminar gitu. Saya sama sekali nggak berubah. Jadi mulai dari saya propose Judith ngajuin si infografis itu, sampai sekarang saya preparing untuk confirmation seminar, sama sekali nggak ada yang
yang diubah sama Judith gitu. Sama sekali nggak ada konteks yang diubah sama supervisor saya dua-duanya gitu. Itu karena di awal kita udah apa namanya matang banget. Aku punya masalah seperti ini dan ini kaitannya sama risetmu, makanya aku pengen kamu yang ngajarin aku, intinya kayak gitu. Nah, itu tips yang menurut saya berguna banget ketika kita mau propose calon supervisor untuk riset kita gitu. Itu Maya, itu tadi jalur pertama ya. Nah, habis itu diterima wes banyak, administrasinya kan banyak banget, mulai paspor, terus kemudian kartu keluarga, banyak banget untuk masuk, untuk akhirnya terbitlah si letter of acceptance dari QUT untuk saya gitu. Nah, sudah itu aku terus ngomong lagi ke dia, tapi aku nggak bisa loh start dalam waktu dekat karena aku butuh sponsor untuk kuliah di Australia gitu kan ya. Nah, makanya mungkin setelah itu dia ngomong ke bagian admission untuk nawarin saya apakah mau ikutkan ke seleksi beasiswa kampus gitu. Terus saya ngomong, tapi aku sudah punya sasaran beasiswa yang mau aku apply. Si beasiswanya ini skemanya untuk dosen. Jadi aku optimis mau diambil ini aja. Jadi kamu nggak usah masukin aku ke seleksi yang kampusmu gitu kan, kayak gitu. Nah, udah terus perjalanan baru dimulai untuk cari beasiswa gitu kan ya. Gitu, Mai. Jadi untuk cari beasiswa, kalau tadi propose calon supervisornya itu kita harus nyesuaiin sama minat doi, minat risetnya si supervisor. Kalau apply beasiswa, riset kita, proposal riset kita, kemudian personal statement kita harus disesuaikan sama maunya pemberi beasiswa gitu. Bukan berarti kita harus ganti judul proposal, enggak. Tapi gimana kita ngomong-ngomong di dalam proposal itu bahwa topikku ini tuh sesuai banget sama tujuanmu nanti. Kalau Indonesia nanti tujuannya itu apa? Indonesia Emas tahun 2045, ya itu yang kita kaitkan sama hal itu gitu. Yang apa? Bonus demografik lah, terus kemudian Indonesia Emas lah itu. Terus kan jadi ada kesenjangan kita tunjukkan bahwa kalau kamu pengen jadi Indonesia Emas tahun 2045, intinya kayak gitu. Pusat Pindah dulu ngomongnya gitu. eh, pengen jadi Indonesia Emas tahun 2045, urusi dulu nih yang people yang ada di sekolah gitu kan ya. Biar bonus demografismu yang banyak ini yang kamu kira bonus, ini nggak malah jadi masalah. Intinya kan gitu. Omong-omongnya kan seperti tapi dikemas dengan bahasa yang smooth gitu kan ya. Di baik personal statement, baik di riset proposal gitu. Terus padahal kan itu sudah menunjukkan bahwa oh, anak yang apply beasiswa ini tahu tujuan dari pemberi beasiswa itu apa gitu. Itu harus kita tunjukkan banget kayak gitu. Jadi emang judulnya nggak berubah sama yang digunakan, topik risetnya tetap sama, cuma cara kita jelasin proposal kita dan personal statement kita itu untuk pemberi beasiswa itu jelas berbeda sama cara kita jelasin riset proposal sama personal statement kita untuk kampus. Di kampus juga dimintain personal statement waktu daftar kampus. Gitu, Mai. Berarti lumayan panjang juga perjalanannya ya Bu ya. Harus sabar, banyak berdoa, banyak riset dan lain sebagainya. Mungkin ini adalah tips yang harus dicatat oleh teman-teman yang menonton nanti ya Bu ya. Terus Benar, Ibu benar Pak. tadi sempat membahas mengenai riset nih Bu. Kalau boleh nih sedikit tentang riset Ibu, mungkin judul atau apa yang Ibu bisa ceritakan tentang riset Ibu dan fokus studi Ibu di sana kalau boleh. Sangat menarik ini untuk teman-teman. Karena langsung Oke. diiyakan oleh sang profesor. Iya kan diiyakannya itu karena topik risetnya itu kayak misalnya Maya senang makan bakso, kamu tak bawain bakso goreng, pasti suka kan? Suka. Gitu kan? Bukan berarti kamu sukanya bakso terus Bu Septinda bawain bener-bener bakso aja kan nggak ada kreativitinya gitu kan. Maya suka bakso, aku tahu Maya suka bakso, jadi aku bawain bakso goreng lah biar beda dikit gitu. Nah,
Itu topik riset saya itu tentu tentang bimbingan dan konseling karena saya bidangnya bimbingan dan konseling. Jadi saya sedang melakukan penelitian untuk cari tahu perannya guru BK itu untuk membantu anak-anak yang punya traumatic experience itu apa gitu. Konteksnya di budaya Jawa gitu. Karena menurut saya guru BK di Indonesia, especially di Pulau Jawa, pasti dia punya virtus, punya value yang dia bawa dari lingkungannya. Lingkungannya itu kan pasti culture ya, culture-nya kan Jawa gitu. Dan banyak riset yang ngomong biasanya value-value dari culture itu adalah value-value yang positif, yang bisa kita bawa ke sekolah, yang bisa kita terapkan ketika kita membantu anak-anak di sekolah gitu. Itu riset saya. Memang cukup menarik ya, walaupun kuliahnya di Australia, tapi tetap mengambil risetnya tentang keindonesiaan, khususnya di Pulau Jawa. Nah, Itu tips juga, Mai, iya, karena yang berkasih kita beasiswa kan orang Indonesia, bukan orang betul. Australia gitu. Iya, iya. Teman-teman saya yang beasiswanya dari Australian Awards, pasti mereka risetnya ya di Australia. Hmm. Ya gitulah, itu kan salah satu tips aja gitu. Note deh Bu, itu masuk tipsnya juga. Oh, Nah, karena Ibu sekarang kan belajar mengambil studi di Australia, di negara tetangga, tetap mengambil risetnya mengenai keindonesiaan, khususnya bagaimana guru bimbingan konseling Jawa gitu, nggih. Terus apakah Ibu menemukan perbedaan begitu mengenai bimbingan konseling di Australia dan di Indonesia khususnya begitu? mm, mm, mm. Jadi 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 pertama kali datang di sini, pertama datang datang ke sini tuh tentu setelah dia ngomong kamu fokus dia itu maksudnya supervisor saya ngasih saya waktu untuk settle down di sini, cari rumah, cari tempat, anak saya masuk sekolah kayak gitu itu sudah settle down, dia ngomong ke saya. Kita nggak ngomongin riset dulu, tapi ceritain dulu BK di Indonesia itu kayak gimana gitu. Waktu saya ngomong untuk jadi guru BK di Indonesia itu mereka harus lulusan S1 di bidang bimbingan konseling. Mereka kaget, Mai. Saya juga tambah kaget. Lah kenapa kok kaget gitu kan ya? Kenapa yang salah begitu kan ya? Karena di Aussie itu, kalau di Aussie itu mau jadi guru BK eh, itu mereka memutuskannya itu pas di S2, di master degree gitu. Jadi semua guru di Australia itu S1-nya S1 education gitu, yang lebih ke pendidikan banget. Makanya pendidikannya kan kental banget di sini selama S1. Terus kemudian mau ambil master, emang di sini kan apa namanya? Kalau di sini emang rata-rata semuanya sudah lulusan master ya. Ya nggak boleh bandingin kalau hal itu kan nggak bisa dibandingin kayak gitu. Jadi pas aku ngomong lulusan S1 langsung jadi guru BK, mereka kan masih sangat mudah sekali lulusan S1 itu. Bagaimana bisa dia memutuskan berkarir di BK gitu? Kok bisa langsung matang di BK? Itu yang perbedaan yang paling menurut saya paling apa ya besar banget gitu. Mai. Ya, lumayan juga ya. Berarti orang-orang seperti saya yang lintas jurusan dapat berguna mungkin di sana. Karena di sini diharuskan untuk S1 BK gitu. Terus mungkin ini pertanyaan yang bakal banyak juga ditanyakan oleh teman-teman. Dari segi pembelajaran selama kuliah, Ibu kan pernah kuliah juga di Indonesia. Dengan di sana itu beda nggak sih Bu untuk kuliahnya gitu loh? Eh, beda ya, pasti beda ya, apalagi kalau S3 kan jenjangnya riset gitu ya. Riset itu sama sekali saya nggak ada kelas, bukan, cuma ada satu kelas gitu ya, satu kelas besar gitu, maksudnya yang belajar bareng teman-teman itu ada satu kelas, itu pun kelasnya adalah tentang cara melakukan penelitian yang beretika gitu. Jadi bukan tentang, kalau di Indonesia kan kita masih dapat mata kuliah metode penelitian, masih dapat mata kuliah apa ya, nggak tahu, ada kalau di Indonesia S3 itu ada beberapa kelas untuk mata kuliah gitu kan ya, seminar proposal atau apa gitu. Jadi kalau di Australia itu memang lebih ke self learning banget. Saya ngamatin juga baik di jenjang S1 maupun S2, apalagi S3 yang riset gitu ya. Jadi saya nggak punya temen gitu. Kalau masih kelas, kalau di kelas gitu kan ya,
itu kan masih ketemu sesama teman gitu kan ya, yang ngomongin hal yang sama, atau ya nanti dapat dapat BFF lah, dapat geng lah di kelas itu yang bisa bareng-bareng. Kalau di sini enggak, baik S1 maupun S2 S3 itu kayaknya memang settingan, karena settingan kelasnya itu self learning, jadi meskipun udah kelas itu banyak banyak ngerjakan sendirinya gitu, banyak sendiri, pokoknya intinya self learning kayak gitu ya, jadi sendiri, harus single fighter gitu. Tapi ada Mandiri. sih, activity-activity kayak coffee break yang diadain tiap minggu, setiap seminggu sekali, supaya ngobrol, biar ketemu sesama teman riset itu ada. Tapi ya pasti jarang karena mahasiswa PhD pasti udah sibuk sendiri-sendiri gitu kan ya. Itu. Nah, secara karena memang dituntut untuk self learning, berarti kita bisa nentuin kamu mau online learning, kamu mau pilih online atau tatap muka, itu terserah gitu ya, nggak diharuskan tatap muka gitu, atau nggak diharuskan online semua, itu terserah, atau kamu berbasis mau baca modul aja, itu boleh, terserah kamu gitu. Itu pengalaman saya di satu kelas, di itu yang saya sampaikan tadi tentang cara melakukan penelitian yang beretika begitu. Nah, karena di sini itu ada satu tahap yang ketika kita melakukan penelitian di Indonesia, ada satu tahap yang di Indonesia nggak ada, yang di sini itu ada. Jadi ketika kita mau melakukan penelitian kan kita susun dulu rancangan penelitiannya, kemudian kita bikin instrumennya. Kalau instrumennya itu sudah valid, kita bisa langsung gunakan ke subjek penelitian, ke partisipan gitu ya. Kalau di sini nggak begitu, Mai. Jadi ketika instrumen kita sudah oke, sudah valid, masih ada satu tahap lagi, instrumen itu dinilai oleh tim etika penelitian. Gitu. Apakah nanti pertanyaan-pertanyaan yang ada di instrumenmu itu berbahaya bagi anak-anak, apakah men-trigger, ataukah menyinggung, ataukah itu terlalu vulgar, itu ada penilaiannya, Mai. Jadi kita nggak bisa langsung kayak di sini share link uh, Google Form terus disebar ke WA terus banyak yang isi gitu, itu nggak bisa. Jadi ada tahap itu. Jadi satu semester pertama saya itu di kelas itu yang dipelajari kayak gitu gitu. Meskipun saya orang education sosial humaniora ya harusnya, itu saya juga harus belajar, itu yang aneh juga sih. Saya juga harus belajar kayak misalnya nge-lab melibatkan binatang, lab itu harus tahu. Prosedurnya banyak banget untuk melakukan penelitian. Nah, itu. Dan itu basisnya self learning banget. Kita bisa ngakses modulnya di student account kita, di websitenya kampus. Terus kemudian itu sudah lengkap banget. Terus kemudian kalau mau ikut Zoom, biasanya diagendain seminggu sekali. Kalau pas misalnya nggak bisa hadir di Zoom itu, nanti ada rekaman yang kamu bisa lihat sendiri, misalnya gitu. Gitu. Jadi sangat mandiri sekali ya di sana. Kalau Hmm. menurut Ibu, metode pembelajaran yang seperti itu dengan Indonesia, dengan yang ada di Indonesia yang selama ini Ibu ketahui di S3-nya juga, itu lebih lebih enak yang mana begitu, Bu? Apakah di Bisa. sana Ibu nyaman dengan seperti itu? Oh, kalau ya, saya nggak bisa bandingin. Ini kan preference orang-orang ya. Kalau saya pribadi, saya nyaman banget karena saya tipenya memang suka belajar sendiri gitu ya. Apa ya? Saya ya emang suka sendiri, nggak apa-apa sih menurut saya gitu. Sama teman-teman sometimes oke lah diskusi-diskusi kayak gitu. Eh, tapi menurut saya self learning itu lebih membuat saya kayak punya deep understanding. Jadi saya oke-oke aja. Apalagi mau browsing artikel dari manapun, nggak ada yang dikunci. Kita bisa baca apa aja di sini. Jadi itu ngebantu banget gitu. Oh, ya itu privilege sekolah di luar negeri ya, Bu ya. Soalnya Mau kan dari ebook aja, apa aja bisa. betul. Soalnya kan ada yang bilang kalau orang Indonesia itu kalau belajar harus didulang begitu ya, Bu ya. Tapi Oke. tapi tergantung orangnya memang. Lalu Bu, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir dan yang sangat banyak orang penasaran. Pengalaman enak dan tidak enaknya kuliah di luar negeri itu apa sih gitu? Yang Oh ya. enak mungkin dulu. Oh, enaknya dulu. Enaknya ketemu banyak teman, ketemu banyak orang yang berbeda. Mm, jadi kayak emang benar membuka membuka pola pikir saya gitu ya. Dulu yang di Indonesia aku ada sesuatu yang aku anggap wah,
ternyata di sini ada yang lebih wah 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 wah, wah lagi gitu ya. Itu kan membuat kita di hati, oh jadi lebih bersyukur. Kemudian karena tadi ada punya privilege banyak banget untuk belajar, kita punya akses yang kayak unlimited untuk mengakses apapun untuk belajar di sini, itu juga kayak wow, aku nggak pernah loh dapat privilege kayak gini sebelumnya gitu. Terus di sini tuh kayak diopeni banget gitu ya sama kampus gitu. Semua student itu diopeni banget sama kampus. Jadi kayak itu kayak dirajakan gitu sama kampus. Kayak misalnya enggak dirajakan sih, diperhatikan banget gitu. Kayak misalnya musim ujian gitu ya, disediain makanan gratis sama kampus. Kayak misalnya apa ya, banyak banget event-event kayak yang nyediain apa-apa gratis gitu buat mahasiswa. Enggak, misalnya cuma sekedar pizza lah atau cemilan, itu banyak banget. Itu kan hal-hal kecil yang disediain kampus yang buat kita ngerasa, ah aku diperhatikan banget sih sama kampus ini gitu gitu. Jadi jadi ngerasa nggak ngerasa aku itu karena cuma mahasiswa, levelku di bawah gitu. Aku harus eh, levelku di bawah gitu, maksudnya jadi fasilitasku sama dosen beda, dosen fasilitasnya pasti lebih bagus, ternyata enggak. Jadi ruangan belajar kami juga bagus, sama kayak ruangan profesor saya juga sama gitu. Terus kita disediain student booth buat yang senang belajar sendiri, itu sudah disediain booth-booth untuk anak-anak yang sedang belajar sendiri, yang sedang belajar kelompok disediain booth-booth yang untuk belajar kelompok. Terus kemudian misalnya pas musimnya ini kayak akhir semester kayak gini, kan banyak tugas gitu ya. Itu kita difasilitasi kalau mau tanya silahkan tanya ke peer itu bisa senior, bisa teman lain yang bisa membantu kita. Mau tanya apa yang hal sepele aja itu nggak takut diketawain. Itu salah satu hal yang uh, saya bersyukur banget berada di sini kayak gitu. Kayak gitu. Terus kemudian ngerasa diperhatiin banget sama kampus gitu kan ya. Jadi apa-apa disediain, apa-apa dicepai gitu. Jadi rasanya nggak mungkin gitu nggak bisa belajar sendiri di sini gitu. Jadi nggak merasa sendiri ya Bu ya. Hmm, hmm. Kalau yang experience nggak enaknya di sana gimana Bu kuliah di luar negeri itu? Eh, apa ya yang nggak enaknya itu? Nggak enaknya itu kalau di sini mungkin ya pasti ya umum ya kalau perbedaan cuaca kayak di Indonesia sama di sini itu pasti ngefek ke badan kita. Terus yang paling nggak enak kalau menurut saya itu psikologis, secara psikologis gitu ya, karena kita mesti pisah sama orang rumah gitu ya, nggak bisa sering-sering balik rumah. Terus pisah juga sama binatang peliharaan, sama kucingku gitu, itu yang Oh, bikin sad banget. Aku nggak bisa bawa kucingku ke sini gitu, gitu. Itu yang bikin sad banget kayak gitu. Gitu itu, tapi itu balik lagi ke pengalaman personal. Aku boleh ceritain satu hal nggak? Ini kayaknya penting banget buat didengarin teman-teman. Ini cerita teman saya gitu ya, teman saya sama dosen gitu dari kalau dari di Indonesia, dia dari kampus yang besar banget gitu di Indonesia, dapat beasiswa kayak saya juga di QUT juga. Pas datang ke sini dia ngerasa nggak nyaman, terus akhirnya dia memutuskan mundur dan pulang gitu. Itu kan jadi nggak semua ke keelokan orang yang studi di luar negeri itu balik lagi ke personal lagi gitu. Orang lihat, kalau orang lihat dia pasti orang ngomong, ah eman banget udah dapat beasiswa, terus kemudian di kampus yang bagus, terus pasti kan mikirnya kok bisa sih ngelepas ya gitu. Itu pasti orang orang pasti komentarnya seperti itu. Tapi ketika saya lihat dia di sini, dia tuh benar-benar yang stres banget, yang nggak bisa jauh dari keluarganya mungkin ya. Itu kan pengaruh dari budaya juga kan ya, yang apalagi budaya kita di Indonesia, di Jawa gitu, yang harus deket-deket sama keluarga gitu. Itu dia yang stres banget. Jadi terus dia kembali pulang ke di sini paling seminggu, dia langsung pulang aja gitu, meskipun dimarahi pihak pemberi beasiswa, meskipun dicariin supervisornya, udah pokoknya di hatinya mantap dia pulang gitu. Dan setelah pulang sekarang beberapa bulan kemudian ya, berarti dia beneran happy di Indonesia gitu. Jadi balik lagi kalau pengen
kuliah ke luar negeri, jadi benar-benar yang benar-benar harus memantapkan hati, motivasinya itu dari diri kita, gitu. Gitu, Mbak. Jadi bukan cuma niat doang, tapi tekad yang kuat juga ya, Bu ya. Lalu mungkin saran atau tips dari Ibu, ya kayak buat teman-teman yang pengen, saran aja deh buat teman-teman yang pengen kuliah di luar negeri, kayak motivasi dari Ibu apa nih, gitu. Kalau dari saya gitu ya, kalau kalian sudah penasaran itu kan pasti udah pengen gitu ya. Tanya dulu ke dirimu, beneran nggak sih aku tuh pengen dan bisa nanti kuliah ke luar negeri gitu ya. Karena banyak faktor yang harus mempengaruhi perbedaan budaya. Nggak semua orang seperti yang saya sampaikan tadi ya, senang dengan tipe belajar yang harus mandiri, dituntut mandiri. Nggak semua orang bisa ngelepasin gengnya yang biasanya bisa gossiping sana sini terus di sini enggak. Itu kan Iya. itu berpengaruh banget gitu. Terus kemudian jadi balik lagi gitu ke di hatimu sendiri, apakah aku pengen keluar negeri ini beneran karena aku mau ataukah karena cuma pengen-pengen aja biar kelihatan keren aja gitu. FOMO ya, Bu. Biar nggak FOMO aja gitu ya. Itu ditanyain lagi ke diri sendiri gitu. Kalau memang udah mantap niatnya, oke, aku mau, cari cara. Cari caranya gimana? Cari caranya adalah deketin orang-orang yang uh, sudah belajar ke luar negeri atau teman-teman yang emang sesama mau belajar ke luar negeri gitu. Karena nggak semua orang mendukung uh, apa namanya kuliah ke luar negeri. Ngapain kuliah jauh-jauh ke luar negeri gitu. Di Indonesia aja bisa. Itu banyak banget komen seperti itu. Orang itu lulusan luar negeri juga hasil kerjanya sama aja. Itu ada komen seperti itu. Mau di Ayunda aja butuh berapa tahun untuk persiapan kuliah ke luar negeri, apalagi kita lo aja kali gitu kan ya. Itu hal-hal seperti itu bisa kita hindari dengan kita mendekatkan diri ke teman-teman lain yang sesama mau pengen kuliah ke luar negeri. Follow Instagram, terus kemudian di Facebook juga banyak kayak grup-grup yang ngomongin beasiswa, informasi beasiswa, follow yang kayak gitu. Itu kalau tips dari Pusat Tindak, karena balik lagi itu benar-benar tergantung sama diri kita sendiri gitu. Baik, Ibu Septinda, terima kasih untuk waktunya yang masih bisa meluangkan waktu walaupun sepertinya tadi agak nggak enak badan ya, Bu ya. Itu adalah pertanyaan terakhir dari saya tadi. Semoga teman-teman di sini dapat mengikuti tips-tips dari Bu Septinda yang pengen kuliah di luar negeri. Tadi sepertinya udah pada mencatat nggak, Ibu nggak? Seperti itu obrolan kita mengenai experience kuliah di luar negeri dengan Ibu Septinda. Dari saya terima kasih. Selamat siang teman-teman. Oh iya, untuk terakhir dari Ngolab, Loving, Sharing, Caring. Terima kasih.